Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan saya Maria Wulzi akan menjelaskan tentang ventilasi mekanik mode pressure control. Saya perawat PICU HCU anak dari Rumah Sakit Fatmawati. Baiklah, langsung saja. Pertama ke definisi dulu. Ventilasi mekanik itu diberikan untuk menjamin pasien menerima minute volume dari gas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tanpa merusak paru, mengganggu fungsi sirkulasi, atau menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, bagaimana cara kerja mesin untuk mencapai tujuan ini? Yaitu dengan modus ventilator. Artinya, jika pemicu nafas, limit, atau siklus dilakukan oleh ventilator, bila limit berdasarkan tekanan, itu dinamakan pressure control. Tapi, jika limit berdasarkan volume, dinamakan volume control. Lalu, jika nafas pasien bervariasi, kadang pasien, trigger, kadang time, trigger, maka disebut dengan assist control mode. Jadi, itu dia selang-seling. Contoh pressure control itu seperti PCMV, PC. Contoh volume control itu seperti SCMV, VC, CMV. Nah, kalau contoh assist control itu seperti ACPC, ACVC. ACPC itu assist control, pressure control. Kalau ACPC itu assist control, volume control. Volume control. Volume control ini jika pasien menerima sejumlah volume tidal tertentu dengan waktu inspirasi yang telah ditentukan pada grafik flow berbentuk rata. Nah, kalau pressure control, gas diberikan dengan tekanan tetap sama selama time inspirasi yang ditentukan. Tekanan ditentukan dengan PIP, volume tidal tidak ditentukan kalau pressure control. PIP, RR, time inspirasi disetting untuk menentukan volume yang akan diterima pasien. Nah, keuntungannya di sini tekanannya dibatasi. Keuntungan mode kontrol ventilasi yaitu mengistirahatkan pernapasan sementara kerugiannya adalah memerlukan sedasi yang dalam yang berpotensi mengganggu hemodinamik. Nah, ini tabel perbedaan volume dan pressure control. Kalau di sini kita lihat volume control volume yang di setting itu adalah volume tidalnya. Keuntungannya tidal volumenya diketahui, nah resikonya barotraumanya tinggi. Sementara di pressure control, itu yang diatur adalah PIP-nya atau tekanannya. Keuntungannya yaitu tidal volumenya tidak diketahui dengan pasti, tapi dia menurunkan risiko barotrauma. Sementara untuk yang lain-lain kayak frekuensi nafas, PEEP, FiO2, waktu inspirasi itu sama-sama diatur baik di volume control atau pressure control. Nah, indikasinya pertama sering digunakan pada pasien yang fighting terhadap ventilator terutama saat pertama kali memakai ventilator. Kedua, pasien yang sama sekali tidak ada trigger nafas atau cedera kepala berat. Yang ketiga, trauma dada dengan gerakan nafas paradoks. Yang keempat, jangan digunakan tanpa sedasi atau pelumpuh otot. Karakteristiknya, triggernya berdasarkan waktu, lalu target atau limitnya berdasarkan pressure atau volume. Kalau pressure control itu target limitnya adalah pressure, kalau volume target atau limitnya adalah volume. Cycle berdasarkan pressure dan volume. Jika pressure atau volume sudah tercapai seperti yang disetting, maka inspirasi akan stop menjadi ekspirasi. Nah, disebut juga time trigger ventilasi. Pressure atau volume maupun RR dikontrol oleh ventilator. Jika ada usaha nafas tambahan, maka akan dibantu. Komplikasi. Pasien total dependent atau sangat tergantung pada ventilator. Kedua, potensial apnu atau malas bernafas. Nah, apa aja yang kita setting dalam pasien-pasien yang akan menggunakan ventilator? Yang pertama itu tidal volume atau level pressure. Yang kedua RR. Yang ketiga PEEP. Yang keempat FiO2. Yang kelima peak flow. Lalu inspirasi atau ekspirasi ratio atau IE ratio. Selanjutnya sensitivity atau trigger. Parameter dasar ventilator. Nah, ini seperti di gambar, ini mode setting ACPC. Bisa kita lihat di sini.
ada FiO2-nya, P inspirasi atau pressure, kemudian ada PEEP-nya, kemudian ada RR atau rate, IE ratio, ada trigger, ada rise time, ada Pmax. Nah, ini semua sebelum pasien disambungkan ke ventilator, kita setting dulu mode di sini, yaitu kalau di sini semuanya kita setting indikator-indikatornya. Yang pertama itu tidal volume. Tidal volume itu adalah volume gas yang dihantarkan oleh ventilator ke pasien setiap kali nafas. Volume awalnya adalah 5-10 cc per kilogram berat badan tergantung dari compliance, resisten, dan jenis kelainan paru. Monitoring tidal volume sangat penting jika memakai modus pressure control. Kemudian RR. RR itu adalah frekuensi nafas, yaitu jumlah nafas yang diberikan kepada pasien setiap menitnya. Setting RR yang diberikan sesuai dengan umur dan klinis pasien. Lalu PEP atau Positive and Expiratory Pressure. PEP adalah tekanan positif yang ada pada setiap akhir siklus ekspirasi untuk mempertahankan kondisi paru sehingga tetap terbuka. PEP fisiologis itu adalah 5 cm H2O. Jadi kalau untuk setting awal ventilator, PEP-nya biasa di setting 5 karena itu adalah PEP fisiologis. Fungsinya yaitu mengembangkan alveolar yang kolaps, meningkatkan volume alveolus. Yang ketiga itu membantu mendorong cairan di dalam alveoli keluar menuju jaringan interstisial. Kemudian FiO2 atau fraksi oksigen. FiO2 ini adalah jumlah oksigen yang diberikan dari ventilator ke pasien. Konsentrasinya berkisar 21% sampai 100%. Rekomendasi setting FiO2 awal pemasangan ventilator adalah 100%, tapi tidak boleh diberikan terlalu lama karena berisiko oksigen toxicity. Keracunan oksigen ini menyebabkan perubahan struktur membran alveolar kapilari, edema paru, atelektasis, dan penurunan PaO2. Nah, setelah pasien stabil, FiO2 dapat diwining, biasanya diturunkan secara bertahap berdasarkan saturasi oksigen dan hasil AGD. Kemudian PIP atau Peak Inspiratory Pressure. PIP ini adalah tekanan tertinggi yang diberikan kepada pasien tiap siklus nafas. Pressure yang tinggi dapat menyebabkan barotrauma. Jadi pressure yang dianjurkan adalah tidak boleh melebihi 35 cm H2O. Jika limit ini dicapai secara otomatis, ventilator menghentikan hantaran dan alarmnya akan berbunyi. Biasanya pressure yang tinggi disebabkan oleh obstruksi jalan nafas, retensi sputum di ETT, penguapan air di sirkuit ventilator. Kemudian inspirasi-ekspirasi rasio atau IE rasio. Nah, nilai normal atau nilai fisiologis IE rasio ini biasanya adalah settingnya adalah 1:2. IE rasio 1:2 artinya time inspirasinya 1 detik dan time ekspirasinya 2 detik. Nah, jika time ekspirasinya terlalu pendek, maka volume tidal tidak akan tercapai. Tapi kalau time ekspirasinya terlalu pendek, ekspirasi tidak sempurna sehingga terjadi gas trapping, compliance paru berkurang. Kemudian sensitivity trigger. Trigger adalah kemampuan ventilator dalam mendeteksi usaha nafas yang dilakukan oleh pasien. Trigger itu terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu trigger pressure. Nah, ini jika yang memicu nafas itu adalah tekanan. Ketika ada nafas spontan dari pasien, maka akan menyebabkan tekanan negatif di sirkuit ventilator. Nah, hal ini akan dideteksi oleh ventilator sehingga bantuan nafas segera diberikan. Trigger pressure ini membutuhkan usaha pasien yang lebih besar untuk bernafas. Nilai normalnya adalah -1 sampai dengan -2. Kemudian trigger flow, biasanya ini positif. Nah, ini jika yang memicu nafas adalah aliran gas atau flow. Maksudnya, ketika pasien tidak ada nafas spontan, maka aliran inspirasi sama dengan aliran ekspirasi. Namun ketika pasien ada usaha nafas, maka udara yang masuk ke paru-paru mengakibatkan aliran ekspirasi berkurang dari aliran inspirasi. Hal ini akan dideteksi oleh ventilator sehingga ventilator memberi bantuan nafas. Trigger flow ini tidak membutuhkan usaha yang besar dari pasien untuk bernafas. Nilai normalnya +1 atau +2.
Yang ketiga itu time atau waktu. Nah, ini maksudnya ketika ventilator memulai siklus nafas sesuai dengan frekuensi yang telah diatur, bantuan nafas diberikan dengan tidak memperdulikan usaha nafas spontan dari pasien. Jadi dia itu sesuai dengan waktu yang sudah diatur. Walaupun itu pasien bernafas atau tidak, dia tetap memberikan bantuan nafas dari ventilator. Maka yang menjadi trigger adalah waktu. Misalnya, setting RR 20 kali per menit, maka ventilator akan memberikan bantuan nafas setiap 3 detik. Nah, seperti skema di bawah ini, trigger itu bisa dari pasien dan bisa dari mesin. Nah, kalau triggernya dari pasien, yaitu contohnya pressure. Yang kedua, flow. Kalau yang dari mesin itu adalah waktu.